Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila dengan NIM 1032407. Saya merupakan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara semester 2 dari kelas A. Dalam video kali ini, saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Fikih Jinayah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jalaluddin MSI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jarimah hudud dan materi mengenai reformasi serta positifikasi hukum di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, kita masuk ke materi pertama, yaitu materi jarimah hudud, di mana jarimah hudud ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan sanksinya itu atau balasnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Nah, ada beberapa tindakan yang termasuk ke dalam jarimah hudud. Yang pertama itu adalah zina. Perlu kita ketahui bersama bahwa zina itu merupakan suatu perbuatan hubungan badan atau perbuatan seksual yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, balasan dari perbuatan zina itu diatur di dalam Al-Quran. Salah satunya itu ada dalam Quran surat An-Nur ayat 2, di mana di dalam Al-Quran tersebut mengatakan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina adalah masing-masing keduanya 100 kali. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pun mengatakan bahwa hukuman dari perempuan ataupun laki-laki yang berzina itu adalah 100 kali dicambuk atau diasingkan selama 1 tahun. Jadi balasan dari perbuatan zina itu terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, zina itu terbagi menjadi dua, yaitu zina qat'i dan zina majazi. Zina qat'i itu merupakan zina besar, yaitu perbuatan yang mengarah ke hubungan badan. Perbuatan melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Kemudian zina majazi itu merupakan perbuatan zina yang dilakukan mengarah ke perzinaan tersebut, seperti merayu dengan kata-kata mesra, saling memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, serta chatting yang mengarah ke muatan seksual itu juga sudah termasuk zina, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada namanya qazaf. Qazaf ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan karena seseorang memfitnah orang lain berbuat zina. Jadi kesimpulannya qazaf itu adalah ketika ada seseorang yang memfitnah orang lain melakukan zina. Hukuman dari qazaf itu adalah 80 kali cambuk. Nah, orang-orang yang menuduh qazaf ini harusnya itu orang yang sudah balik, memiliki akal, serta melakukan tanpa paksaan siapapun. Jadi emang pure dari dirinya sendiri mau memfitnah orang lain. Nah, apa sih hikmahnya dari adanya larangan memfitnah zina itu? Hikmahnya itu adalah untuk melindungi hak dan martabat dari manusia. Nah, yang ketiga itu ada namanya sirbah. Sirbah itu mengkhususkan ke meminum minuman yang dapat memabukkan atau meminum minuman alkohol, itu khamr kata lainnya ya, teman-teman. Nah, sanksi atau dasar hukum dari perbuatan sibah itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda bahwa hukuman bagi orang-orang yang sirbah atau orang-orang yang meminum khamr itu adalah dengan memukulnya 40 kali menggunakan pelepah kurma ataupun menggunakan terompa. Nah, tujuan dari dilarangnya meminum khamr ini adalah untuk menjaga akal, menjaga kesehatan jiwa dan raga, serta mendidik moral dan mengontrol diri. Nah, sirbah ini akan mendapatkan hukuman ketika seseorang meminum khamr atau meminum alkohol itu tanpa adanya keadaan yang mendesak. Nah, karena zaman dahulu itu seseorang boleh meminum alkohol karena untuk pengobatan seperti itu, tapi sekarang sudah diharamkan. Nah, yang keempat itu ada namanya sarikoh. Sarikoh itu sama dengan mencuri, yaitu perbuatan yang dilakukan ketika pelakunya itu sudah balik, pelakunya itu memiliki akal, pelakunya tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, dan harta yang diambil itu bukan harta bersama. Nah, pelaku sarikoh ini juga harus melakukan pencurian tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, entah itu untuk mencukupi keluarganya atau enggak. Jadi kalau emang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, maka hukuman-hukuman yang terdapat di dalam itu akan gugur.
Nah, sanksi yang biasa diberikan kepada pencuri di dalam Islam itu ada dua, yaitu daman. Daman itu adalah mengganti kerugian, dan yang kedua itu adalah hukum potong tangan. Dimana hukum potongan ini dengan mencapai syarat dan ketentuan tertentu seperti mencapai nisab-nisab yang sudah ditentukan. Nah, hukuman potongan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 58, di mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa hukuman untuk laki-laki atau perempuan yang mencuri itu dipotong kedua tangannya. Nah, hal tersebut sebagai bentuk sanksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu ada namanya Rida itu adalah keluar dari Islam atau murtad, entah itu dari perkataan, perbuatan, ataupun dari kepercayaannya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini ayat 172 itu menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan semasa hidupnya itu akan sia-sia dan orang tersebut akan kekal di neraka. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu menjelaskan bahwa hukum dari seseorang yang murtad itu adalah dibunuh. Jadi kesimpulannya, hukuman bagi orang-orang yang murtad itu adalah dibunuh, dan orang tersebut akan kekal di neraka dan amal-amalnya tidak diterima. Tujuan dari adanya pelarangan untuk murtad ini untuk menjaga ideologi agama Islam agar tidak tercampur dengan aliran-aliran yang sesat, serta untuk menegakkan komitmen antara seseorang dengan agama Islam. Nah, kemudian ada namanya itu bukhoh. Bukhoh itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara pemberontakan karena orang tersebut itu mengingkari suatu hal yang tidak halal dan dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain. Contohnya itu ketika ada seseorang yang ingin menggulingkan kepala negaranya dan menentangnya, lalu menolak untuk melakukan segala kewajibannya sebagai warga negara. Hukuman yang diberikan kepada pelaku bukhoh ini adalah hukuman mati, yaitu tujuan dari adanya hukuman berbuat bukhoh itu untuk menjaga agar orang lain itu tidak berbuat semena-mena kepada kepala negaranya, agar orang lain itu tidak melawan hukum, serta menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah hirabah. Hirabah itu merupakan suatu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada orang lain. Contohnya itu ada perampokan, pembegalan, itu sudah termasuk ke dalam hirabah. Nah, dasar hukum dari hirabah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, di mana di dalam Al-Quran tersebut itu menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan hirabah ini akan dibunuh, akan disalib, dan akan dipotong kedua tangannya dan akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Di mana hal ini juga di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan hirabah itu akan mendapatkan azab yang besar. Apa sih hikmah dari diberlakukannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan? Hikmahnya itu untuk menciptakan ketertiban umum dan keadilan, serta untuk menegakkan ketetapan yang ditentukan oleh Allah dan memberikan jera terhadap pelaku serta melindungi hak-hak dari korbannya. Nah, memasuki materi selanjutnya itu adanya reformasi dan positifikasi hukum di Indonesia. Teman-teman, pertama-tama perlu kita ketahui bersama bahwa reformasi dan positifikasi hukum di Indonesia itu merupakan suatu hal yang dinamis dan berkelanjutan, di mana reformasi dan positifikasi hukum di Indonesia ini dilakukan dengan cara kultural dan struktural. Hal ini tuh dilakukan agar hukum Islam di Indonesia itu bisa sejajar dengan hukum nasional. Nah, tujuannya supaya hukum Islam itu bisa mengikuti perkembangan ataupun kebutuhan masyarakat di era modern ini tanpa menghilangkan esensi dari ajaran Islam itu tersendiri. Nah, hal ini dari reformasi dan positifikasi hukum Islam itu dapat kita lihat dari adanya undang-undang ataupun kebijakan nasional yang dibuat dan isinya itu tidak menghilangkan esensi dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, namun ada yang namanya tuh wakaf dan zakat, di mana kedua hal tersebut itu merupakan kedua hal yang penting untuk pembangunan reformasi dan positifikasi hukum Indonesia ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Nah, namun sayangnya itu di
era sekarang sampai sekarang, reformasi dan positifikasi hukum ini memiliki ke penghambat-penghambat yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk selalu mengusahakan agar hukum Islam ini selalu mengalami pembaharuan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern ini tanpa menghilangkan esensi dari ajaran agama Islam itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.